Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mama Ana Malisi. Kita di Curcol, curhat colongan, tapi akhirnya curhat juga. Oke. Sekarang kita mau menuju ke rumah Bunda Dini Bahtiar, anaknya Pak Dai Bahtiar, mantan Kapolri di Pondok Indah. Yuk ikutin, cus. Dari mencari sesuatu masih dari berlian. Amin. Amin. Semoga pelan. Amin. Berliannya. Sehat, alhamdulillah. Ini kita sudah ketemu dengan Ibu Dini Bahtiar, anaknya Bapak mantan Kapolri Indonesia. Ini kita rame-rame, nanti kita ikutin kita untuk berbincang-bincang sejenak. Terima kasih hadirnya Ibu Ustazah Ana Malisi. Nanti kita ikut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ana Malisi. Sekarang kita di rumahnya Ibu Dini Bahtiar, mantan Kapolri se-Indonesia. Cantik sekali ini orangnya. Kita di rumahnya. Kita masih bersama Curcol, curhat colongan, akhirnya curhat juga. Jadi sekarang ibu soleha, masya Allah. Nah kita nih sekarang ibu-ibu kita ini mau ngobrol apa? Mau nanya apa? Tanyakanlah, tanyakan. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya curhat-curhat apalah. Silakan, apa yang lagi sekarang tuh lagi tentang apa, mungkin tentang pelakor atau apa, ibu-ibu yang ada di geming-gemingan kita ini seperti itu. Ya, siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kan ada hadis sebaik-baiknya orang lupa atau istri itu sebaiknya dan negara rumah. Nah kira-kira seperti apa istri yang baik dalam rumah tangga dan istri yang harusnya sikap-sikap kita, nilai-nilai kita itu harusnya seperti apa? Nilai-nilai kita sebagai istri itu seperti apa agar suaminya setia, senang, dan kita mendapat pahala. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kita sebagai istri itu udah kodrat sebagai istri pengurus keluarga, ya kan? Suami tanggung jawabnya besar itu mencari nafkah dari pagi sampai sore. Nah, satu yang kita pergunakan waktu, ya, wal asri. Waktu ini benar-benar kita yang mengatur waktu. Jangan kita yang diatur waktu. Kadang-kadang gini, aduh capek banget gue ini, laki gue belum pulang, anak gue belum masak, terus anak gue udah repot banget, yang ini belum, pusing gue. Ada kayak begitu. Nah, jadi nggak usah begitu. Kita yang atur. Kita yang aturnya gini. Suami pokoknya bangun pagi, siapkan makannya suami, minumnya suami. Dia mau pergi udah disiapin anduknya. Itu yang mama lakukan dulu. Nanti kita cerita. Anduknya, pakaian dalamnya, semua udah siap. Mandi. Udah mandi dia ini, dia udah siap. Bajunya apa? Udah oke. Makan sarapan sambil ngobrol dia apa gini gitu. Terus dia udah jalan, kita salam, Pak, semoga lancar perjalanannya, semoga lancar rezekinya, kapan jaga kesehatan, nggak ada satu kurang satu salam. Pergi dia selesai ngurusin anak mau berat, tapi satu dulu tadi mama lupa, bangun tidur tuh kita kaca dulu pertama, jangan rambut jering, ya kan? Pokoknya gini, bangun tidur langsung ke kamar mandi, sikat gigi, ngaca, betul dikit aja, ambil lipstick dikit, asal seger itu penting buat suami. Dia orangnya salah gini, ada suami maunya pakai dasar nggak keluar, bau apit sok, ya kan? Minyak angin, entar dulu minyak angin, yang penting suami pulang seger dulu, wangi dulu, air putih kasih dulu, bacain Fatihah, itu bikin adem. Jangan ditanya dulu, itu kalau saya lupa. Nah, di rumah udah rapi, udah beres, boleh mau tetangga ngobrol silakan. Anak berantakan semua beres. Oh 2 jam lagi suami saya pulang. Lu pulang dulu, ya, ngurusin suami gue. Ini beresin, masak, anak semua anak udah rapi, kita udah wangi.
nggak mesti kita tuh dandan menor-menor, nggak perlu, yang penting seger, wangi, suami pulang enak, smile, senyum, kan? Udah kasih minum, mau makan dulu, mandi dulu. Oh makan dulu, mandi. Jangan langsung ditanya, kok jam segini pulangnya berapa aja? Pulang balik orang. Ingat satu, kita ini per ibu-ibunya. Di luar sana, suami kita habis kerja capek, habis bertemu dengan cewek-cewek seksi dan wangi cantik. Benar nggak? Nah itu, oh dia berarti gue harus baik, harus cantik. Jika perlu dari ujung kaki ujung rambut beresin nih suami. Kukunya udah dipotongin, rambutnya semua. Jadi sehingga cewek-cewek luar nggak ada lagi. Apalagi gue pengen barat cinta enggak ya. Suami juga mikir, oh iya laki itu bini gue lebih baik banget kayak gini. Apalagi yang mesti gue pilih lagi. Kecuali suaminya mata kayu. Itu aja. Udah nggak? Dari mana? Yang di surga itu apa? Sebagai bakti seorang istri terhadap suami yang di surga itu apa? Ya, orang-orang yang dirindukan surga itu ciri-ciri orang itu ada 4. Satu dia baca Al-Quran, satu dia jaga lisannya, termasuk jaga lisan dengan suami itu penting. Laki-laki ilfil kalau melihat perempuan itu sangat cerewet, ilfil. Mama udah beberapa orang laki-laki ditanya, ini kita nanya, kenapa sih lo males pulang? Kenapa sih lo punya cewek lagi? Kenapa sih lo males gini? Bini gua cerewet banget. Mulut dijaga. Laki-laki itu ilfil kalau dia ngeliat bininya itu ngoceh mulut gua. Nah itu. Jadi kita benar-benar soleha itu ya kita ngikutin apa kata Allah dan Rasulullah. Bagaimana kita bertingkah dengan suami kita, bagaimana kita terhadap suami kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, itu all. Semua. Lagi mau tanya? Ya. Saya mau tanya. Assalamualaikum saja. Saya mau tanya, seandainya kita sebagai wanita muslimah, sebagai seorang istri sudah ikhtiar, bersikap baik, bertutur kata baik, kemudian segala sesuatu, artinya walaupun tidak sempurna tapi sudah berusaha, jadi juga penampilan secara fisik. Sudah semua ya dari Tapi tetap aja ternyata suami kita masih butuh wanita lain, entah itu untuk menikah atau pacaran, itu masih melihat wanita lain. Wanita lain. Terus kemudian kita bertanya sama diri sendiri, sama saya apa sih sebetulnya? Nah, itu kan kita apa sih sebetulnya? Perasaan begini, sekarang dari guru-guru kita sudah kita jalankan, jadi kita sekarang ini pikirannya kita berdoa sudah seperti itu. Itu bagaimana sana? Kita harus mengambil sikapnya bagaimana? Satu, komunikasi itu penting. Komunikasi itu dalam keluarga itu penting, sangat penting. Ajak suaminya keluar, Pak, mau pengen keluar, pengen ngobrol. Ajak ngobrol suaminya, Pak, ini kalau kekurangan mamanya apa sih sebenarnya berapa? Kamu kasih tahu dong, jadi mama biar bisa berubah. Jadi mama nggak pingin papa tuh kepicut wanita lain. Jadi mama pengen sempurna di mata papa. Tolong ajarin. Tanyakan sama dia. Tanyakan aja sama dia. Dulu papa mau menanyakan gini, apa sih laki-laki itu kalau dia punya cewek lagi tuh apa sih? Dulu mama nanya sama papanya makan. Apa sih? Katanya ya satu, kalau dia belangsak di rumah nggak bisa ngapa-ngapain ya butek juga kita. Satu poin. Kedua apa? Kalau dia udah bagus semua bilang. Kita cuma bagus semua istilahnya dua dalam semua segala macam. Masih ada satu hal katanya. Ada karena kenapa? Satu, masa nifas. Masa nifas perempuan kan 40 hari. Lebih kan nggak bisa. Nah itu daripada berzina, lebih baik menikah. Itu katanya dulu. Enggak ini. Nah terus masalah haid. Nah tapi mama jawab lagi, kalau soal itu saya bisa melakukan dalam hal apapun. Kita dalam jadi istri itu, mohon maaf, kita harus jadi pelacur. Istri bukan jangan ada yang malu, jangan. Nah jadi kalau kita udah bisa melakukan semua ini yang di masyarakat ya, kalau kita udah bisa melakukan semua, misalkan lagi haid, lagi main, lagi nifas, ada cara melakukan, pasti ada cara. Nah cara itu kalau dia itu udah selesai gitu. Nah kalau emang dia masih juga, ya udah mau mata keranjang. Kalau emang masih juga, udah takdir Allah. Lalu kita melihat ada jamaah bertanya gini, Mah, saya dapat dari orang, katanya suami saya begini.
bilang gini, ajak suaminya keluar tadi, Pak, tapi hadirkan Allah. Ya Allah Tuhanku, saya mau nanya suami saya, jagakan emosi saya, karena hati milikmu ya Allah, jagakan emosi saya, ya kan? Nanti dia bertanya, Pak, ini ada foto ini, ada gini, jadi ini mama nggak mau nanya, ini menurut Bapak apa? Enak kalau ditanya begitu. Oh katanya begini-begini, kita percaya dulu, karena perempuan dia kadang-kadang gini, dia udah jujur, bohong lu, bener, jalan lu, benar nggak? Katanya ya enggak, saya nggak jalan, saya ini teman SMA, teman, bohong lu, pasti pacaran. Kalau dia bilang kami, kalau dia jawab lagi, emang kau pacaran, nah tuh kan, bener, salah lagi. Ikutin dulu. Sekarang gini, kita punya anak, yang hidupin kita siapa? Perjuangan kita udah dari lama, itu yang diperjuangkan, bukan saat itu, gitu loh. Jangan kadang-kadang perempuan juga, kadang perempuan ini gini, ibu-ibu rumah tangga melihat perempuan janda khususnya, mohon maaf banget, itu udah melihat kayak melihat penyakit kronis, udah kayak penyakit menular dia lihatnya, ya kan? Itu, jadi kita jaga suami kita dulu. Terus satu lagi, ketika suami ada wanita lain, kita koreksi, udah benar kak menjadi perempuan, gitu. Jangan kita ada yang mama kok bela perempuan, bukan bela laki-laki, bukan bela laki-laki, kita nih perempuan pahalanya tuh banyak di suami, tapi suami bagaimana dulu ya misalnya, gitu. Jadi kita dulu koreksi, udah benar nggak mau jadi. Kalau ini nggak, dia pulang masih shopping, dia pulang ini belum, itu belum, yang bikin air minum mbak, ya bikin dia, bukan juga dibikinin air minum sama gini, cari gini lain, gitu. Jadi kita tuh perempuan tuh emang kodratnya apa namanya itu, patuh gitu, patuh nurutin ya, masih koridornya ya. Kalau semuanya ya jangan juga sih. Gitu. Dengar ya, ini kan kita temanya poligami ya, sama pelakor. Apakah perempuan yang sudah dinikahi oleh suami kita, perempuan itu suami kita, suami ini orang itu jangan suami kita ya. suami yang apa ini sebelum pelakor? Di dalam Islam seperti ini, tidak ada suami istri, ini istri satu, ini istri dua, ini istri tiga, yang ada tuh semua istri, yang ada yang belakangan, ada yang duluan, dan satu lagi nafkah lahir batin tetap. Nah terus dikatakan apa udah istri kedua itu dikatakan pelakor? Tentu enggak. Yang dia asalkan dia menikahi perempuan kedua itu dengan benar-benar syariat Islam, bukan pelakor. Yang pelakor tuh orang pacaran tidak menikah baru pelakor. Cuman orang enggak, kalau melihatnya perempuan ini, dia ini udah pelakor, udah melihat, nggak tahu persoalannya apa, kenapa dia. Kadang-kadang kita nggak tahu persoalan rumah tangga orang, udah langsung judge aja. Wah dia itu begini, dia itu begini. Kita nggak tahu kan, yang tahu kan orang itu masing-masing. Dan kita menjaga yang satu, hadirkan Allah, selalu hadirkan Allah. Dimanapun, kapanpun berumah tangga, apa semua karena Allah. Kalau karena Allah itu biarkan Allah, ya kan? Kalau sudah takdir, misalnya kita janda, oh kita nggak mau nih jadi istri kita udah berusaha apapun. Kalau emang sudah takdir, dihalangi gunung dua pun tetap nyampe. Walaupun sedekat dua bibir ini, kalau udah takdir tidak. Lagi, ayo, apa? Nggak ada yang kita Kalau sudah jadi, kalau saya sudah jadi, udah terjadi sikap laki perempuan, satu dua lah tadi kata mana tadi? bagaimana seorang suami bersikap terhadap masing-masing istri kalau sudah ada dua atau tiga istri, supaya keadaan rumah tangga bisa tetap Adil. dikatakan adil, Nah, harmonis, satu dulu. romantis. Romantis atau bukan gratis ya. Jadi gini, yang dikatakan adil itu komunikasi dan bagaimana posisi. Misalkan gini, istri pertama nggak bisa loh, misalkan istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, itu bukan adil. Kalau istri pertama dia anaknya kuliah, istri kedua anaknya TK, ya sepatutnya yang kuliah 50.000,
Yang ini yang SD 10.000 komunitas. Itu masalah waktu, nggak bisa, lu 3 hari 3 nggak bisa. Ya ngatur laki-laki. Nah ini ada kalau sudah terjadi nih, banyak yang nanya, bagaimana sih kalau kalau udah terjadi posisi laki, posisi yang satu, posisi yang kedua itu sepatutnya seperti apa? Dia punya fungsi jadinya. Yang pertama ini melihat lakinya udah dari orang atau ada yang nyampaikan, jangan langsung percaya. Kedua, ditelaah benar-benar. Pokoknya benar akurat banget, ditanyakan dulu ke suaminya baik. Nanya, hadirkan Allah, jangan pernah di rumah. Nanya di luar. Kalau di luar kita udah makan enak, romantis banget. Nah, nanyanya pelan-pelan. Jangan mengganggu. Pokoknya hadirkan Allah. Allah jaga hati Allah. Jangan marah. Nah, kalau dia ketemu di jalan yang banyak sekarang ini, ketemu di jalan langsung ngobrol, ya kan? Langsung aku mau di foto ini video, betul nggak? Ya. Dibikinnya cakep. Dibikinnya cantik, no. Kalau istri pertama melihat suaminya datang tiba-tiba langsung ngelabrak, itu bukan cakep, itu menurunkan derajat dia seturun-turunnya dan mempermalukan suami. Suami akan tambah marah, pergi loh katanya. Ya kan ada yang kita lihat istri pertama yang diusir, ya kan? Karena kalau kita kalem diam, ya udah kita selesai aja. Suami juga ada. Atau kita bayangin itu perempuan ketemu, tapi Allah hadirkan Allah. Ya Allah jagakan hati, jagakan hati milikmu, jagakan Allah. Pasti dijaga oleh Allah, pasti nggak emosi kita. Kalau hadirkan Allah, ini nggak hadirkan Allah bukan akal yang didulukan, emosi yang didulukan, nafsu yang didulukan. Ya selesai. Lalu tanya bisa pulang. Jadi posisinya masih ada. Terus tanya lagi di diri ini, pas udah terima ada kabar, udah benar nggak kerja di dirinya? Udah itu baru tidur sampai mau tidur lagi, udah benar nggak sih? Saya dengan keluarga laki gimana? Saya dengan mertua gimana? Saya dengan anak gimana? Dengan tetangga gimana? Suami saya semua suami itu menilai kalau dengan suami gimana, dia pulang gimana, dengan mohon maaf nafkah batinnya bagaimana? Semua kita pikir dan jangan bilang udah tahu pelakor mulai dan mulai wangi-wangi. Tadi kemarin sore ngapain aja, gitu kan gitu. Nah itu yang satu. Dijaga banget sikap itu. Jadi suami kita makin mempertahankan kita. Kalau langsung mempermalukan gitu ya udah lepas. Biasanya yang perempuan yang kedua dia ngambil hati. Itu yang kita lihat di masyarakat, benar nggak? Nah, yang kedua, ente udah tahu menikahi orang berkeluarga. Jadi kita bicara takdir ya, bukan menyuruh. Bukan kita cuma ini pengetahuan ya. Jadi gini, dia udah tahu yang kedua nih menikahi orang yang berkeluarga. Hei, lo harus tahu diri. Tahu diri pertama di waktu. Lo nggak bisa semena-mena waktu. Kalau lo emang sayang dengan laki orang itu, lo harus bagaimana lo cara menyayanginya, bagaimana keluarga dia sakinah, bagaimana keluarganya makin bagus. Misalkan tadinya dia nggak bareng, pas sama kita dia makin bareng, kita bersyukur berarti kita dapat pahala, bukan malah kita benci. Banyaknya kan begitu, benci. Nah, kalau misalkan si suami bilang, Neng, apakah saya udah nyampe rumah ya? Ya udah bos, jangan telepon lagi loh, karena lo kan cinta sama suaminya, cinta juga harus sama keluarganya, jaga keluarganya, jangan ditelepon sama sekali. Urusan dia punya keluarga. Kalau lo memang cinta, kalau udah siap jadi istri kedua, kalau udah takdir, kalau sampai situ terus ditelepon dia berarti merusak. Nah kalau dia merusak dia gak maju istri kedua, berarti merusak. Nah kalau dia jadi bagus, jadi harmonis dengan datangnya kita, berarti kita dapat pahala. Dan terus waktu nggak bisa kita semena-mena, dia yang mengatur waktu, karena alangkah susahnya laki-laki itu di rumah mikir gimana aku mau ketemu caranya nih, ketemu istri gue ini, bohong, tambah bohong, ya kan? Nah si laki-laki fakta lagi nih, banyak yang curhat ke mama. Ketika dia istrinya tahu, ya hati kalau kita punya istri kedua. Istrinya pertama tahu, dia langsung tinggalkan, ya kan? Jangan bapak-bapak meninggalkan istri kedua langsung tiba-tiba meninggalkan. Telepon, ini lagi rame, lagi panas 2-3 hari antar. Kan ngerti? Nah kalau bapak langsung tinggalkan istri kedua, pak dia pernah aja begitu, nah istri kedua mikir, kemana nih gue ini hari ini? Cari ke rumahnya, berabe, ya kan? Berantem.
lincah, berubah. Jadi semua tuh ada porsi. Istri kedua harus tahu waktu, tahu posisi lu nempel. Istri kedua, semua istri, maka Allah istri sah, ya. Ini kan kita kan di umum. Nah, istri pertama tuh bagaimana berlaku, kita jangan langsung foto apa segala macam sampai ini kita koreksi kita dulu. Jadi bukan diharuskan kita lebih baik dari orang, yang diharuskan diri kita lebih baik dari yang lain. Jadi kita koreksi terus. Nah, si laki-laki jangan langsung biarkan aja digantung aja orang. Laki-laki kalau menggantung itu murka Allah. Jadi harus komunikasi itu penting. Kalau sudah terjadi, tapi mama nyarankan jangan, kita perbaiki diri kita. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa nyisir, mumpung kita masih perbaiki. Laki-laki nggak mau tahu, yang penting gue kerja nyari duit, aku pulang rumah, gue pengen istri gue cakep, gue pengen istri gue rapi, gue pengen istri. Jangan kita ngeluh, capek banget kuliah dari pagi ngurusan anak ini, ngurusan lu. Makanya waktu kita gitu loh, kita yang ngatur waktu. Kalau ini capek banget gue, ini habis pipis di sini, pipis pagi ini, biarin berantakan sekali. Pulang suami belajar, suami pulang, gue belajar mulai mandi, anak udah makan, anak main sana, kita udah ngurusin laki. Ini enggak, laki pulang masih ini, anak masih tetek di sini segala macam. Jangan mana yang kita lihat di masyarakat, lakinya kalau udah ambil aja terus sana, udah siapin. Kata laki, aduh gue mesti nyari kayak ini. Gini kan suami nyari, yang disalahin perempuan lain. Kita koreksi diri dulu, udah bener belum? Gitu belajar, oh begini dia, apa itu? Gitu. Kadang-kadang perempuan tuh kayak gitu, udah lihat janda-janda tuh udah kayak penyakit kronis. Gitu. Jadi itu. Apakah laki-laki mau poligami itu harus minta izin suami istri? Ya. Sebenarnya pemberitahuan bukan izin, nggak harus dia izin. Tapi kalau suami menghargai istri, kan kulil hak wala kanamur. Kalau mama menjunjung tinggi kulil hak wala kanamur, sampaikan yang hak yang benar walau tidak enak ikuti. Kan gini, kayaknya ini boleh nggak papa nikah? Itu nggak enak diikuti, tapi hargai jujurnya dia. Ya kan, itu pahit. Jujur itu pahit, jujur itu tidak enak, tapi sampaikan. Jujur kata lucu. Jujur kata lucu ya. Nah sekarang ini, karena suami itu menghargai kita, boleh nggak saya nikah? Silahkan Pak, kalau bisa hadir menurut itu. Nah jawab gini. Nah kalau dia, kalau kita bilang nggak boleh, dia tetap nikah karena dia udah pengen. Iyain aja udah, iyain aja, dapat pahala. Tidak ada seorang perempuan, tidak ada satu orang perempuan ya mau menjadi istri kedua, ya kan? Tidak setiap perempuan menikah dia pingin lama dengan pasangan halalnya. Nggak ada, gue mau nikah besok sekian tahun gue mau cerai. Nggak ada. Itu gak usah. Dan satu lagi, ada yang cerai, ada yang mati, ada yang cerai, ada yang 2-3 kali cerai, itu urusan dia ke Allah. Nggak penting kita, itu bukan cerai loh, ya nggak bagus lah, yang kita benar. Allah tidak melihat orang kawin cerai, Allah tidak melihat orang cantik, Allah tidak melihat orang jelek, Allah tidak melihat orang kaya miskin. Yang Allah lihat amal perbuatan kita, hati kita. Misalnya kita baik, belum tahu, Allah tahu hati kita baik benar apa nggak, ikhlasnya karena Allah enggak. Biarin orang mau ini. Kayak kemarin ada yang bilang, tadi itu baru datang, mama mau digadang-gadangkan jadi bupati adalah salah satu. Mama nggak mau banyak mudorotnya. Mama jadi ustazah aja nggak ada nggak ada pensiunnya. Makin tua makin ngomong. Ini aja udah ikhlas, udah enak banget. Ada satu lagi, jangan mama anak dia pernah bercerai. Why bercerai? Siapa yang mau bercerai? Nggak ada yang mau bercerai. Ente lakukan dulu, karena kadang gini, mohon maaf, ibu-ibu yang belum ya, tidak janda, dia masih suami istri, itu bersyukur. Jangan ngejudge orang, dia ini lah, dia cerai, itu kan urusan Allah. Dia tahunya rasa, tapi tidak bisa merasakan. Gitu. Mama sendiri, orang misalkan minus kita minus. Orang tahunya rasa, tidak bisa merasakan. Coba ente sudah merasakan, pasti ke kita rasanya. Ya kan? Dingin dong. Karena kan 3 hal. Jadi semua ada cuma itu. Aslinya saya setting. Bukan. Semua ada di perempuan.
itu 3 hal. Dandan dikit katanya tebar pesona. Ayo, cepet-cepet. Ini minus ya. Janda itu tebar pesona. Terus dia ngobrol sama laki-laki, jangan ngobrol aku. Terus dia pulang malam, jangan. Nah, kalau mama 3 itu kita perempuan-perempuan kita jadi positif. Pulang malam ke masyarakat umat. Pokoknya karena Allah, kita lakukan karena Allah. Orang ngomong-ngomong baru tahu Allah yang ngasih lagi. Jadi simpel aja. Jangan pokoknya jangan kita suka mulut ini ngomongin orang. Orang juga punya mulut ngomongin kita. Kenapa kita masih dihargai? Ini mama, Raza, ini semuanya. Mas kita masih disenangi orang, dimuliakan. Kenapa? Aib kita belum dibuka oleh Allah. Kalau kita sering buka aib orang, Allah yang membuka aib kita. Tanpa sengaja kita sendiri yang membuka aib kita. Percaya. Mungkin orang mau amat. Orang mau ngomong apa sebenarnya tadi, nanti saya akan buka Allah. Mau begini, sebenarnya tadi, capek mulutnya tutupnya ngomong. Kadang-kadang orang yang mirip dengan kita itu, bukan orang yang iri dengan kita itu, bukan karena kita kaya, karena kita lebih pandai bersyukur menerima takdir. Lagi? Mana? Oke, alhamdulillah. Itu aja perbincangan kita di siang ini, bincang-bincang santai dengan ibu-ibu soleh-soleha, ibu-ibu Majelis Talim Amalia, ibu-ibu yang soleha, insya Allah masuk surga semua. Berkah semuanya. Berkah pokoknya tonton di curhat colongan.